Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Silakan disimak ya videonya. Perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan cara A. Vegetatif atau tidak kawin, dan B. Generatif atau secara kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama vegetatif alami atau tanpa bantuan manusia. Yang B. Vegetatif buatan atau dengan bantuan manusia. Tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami mempunyai alat perkembangbiakan yang berasal dari tumbuhan induknya. Beberapa cara perkembangbiakan alami antara lain: yang pertama, spora. Spora adalah alat perkembangbiakan. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Pada tumbuhan paku terdapat titik-titik hitam yang disebut kotak spora atau sporangium. Kotak spora yang sudah matang akan pecah sehingga butiran-butiran sporanya berterbangan. Spora yang jatuh pada tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman baru. Yang kedua, umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung, berisi cadangan makanan untuk tumbuhan itu sendiri dan tertanam di dalam tanah. Macam-macam umbi antara lain: 1. Umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang bombay. Yang kedua, umbi batang, contohnya kentang. Yang ketiga, umbi akar, contohnya dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Cara perkembangbiakan alami yang ketiga adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contoh: pohon pisang, bambu, tebu, cemara, dan cocor bebek. Yang keempat adalah geragih atau stolon, yaitu batang yang menjalar di permukaan tanah. Contoh: rumput teki, rumput gajah, stroberi, dan arbei. Yang kelima, rizoma, yaitu batang yang menjalar di bawah tanah atau disebut akar tinggal atau akar tongkat. Contohnya kunyit, lengkuas, jahe, temulawak, dan kencur. Beberapa cara perkembangbiakan vegetatif buatan atau dengan bantuan manusia adalah: yang pertama, setek, yaitu menanam bagian tumbuhan yang dipotong. Setek ada 3 macam, yaitu setek batang, misalnya batang tebu dan singkong. Yang kedua, setek daun, misalnya cocor bebek. Yang ketiga, setek tangkai, misalnya bunga mawar, bunga sepatu. Yang kedua, mencangkok. Mencangkok hanya bisa dilakukan pada tumbuhan berbiji belah atau yang batangnya keras. Contoh: jambu, kelengkeng, mangga. Cara mencangkok adalah: yang pertama, pilih batang, kemudian bersihkan kulitnya kurang lebih 5 cm. Selanjutnya, tutup dengan tanah yang subur, kemudian bungkus plastik atau sabut kelapa, kemudian siramlah setiap hari. Jika sudah tumbuh akar, potong dan tanamlah. Yang ketiga, okulasi atau menempel, yaitu menyambungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain.
Yang keempat, mengenten atau menyambung, yaitu menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Yang kelima, merunduk, yaitu menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah. Yang terakhir, kultur jaringan, yaitu menanam jaringan suatu tumbuhan pada media atau tempat tanam dan ruangan khusus. Sekarang, perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga. Bunga lengkap terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan secara generatif adalah putik dan benang sari. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Pada kepala sari terdapat kotak sari yang berisi serbuk sari. Serbuk sari inilah yang merupakan sel kelamin jantan. Sedangkan alat kelamin betina pada tumbuhan terdiri atas sel telur, bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik. Bagaimana dengan penjelasan tadi? Sudah paham kan? Kalau ada yang kurang paham, bisa dilihat di buku paket tematik tema 1, halaman 175 sampai 182. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.